Kincir angin di laut sendu, terbuat dari bambu. Berpikir selalu dalam Hindu, berbuat selalu dalam Hindu. Om Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi, pengertian, dan hakikat yadnya. Kata yadnya berasal dari bahasa Sanskerta dari kata yuj yang berarti memuja, mempersembahkan, korban. Dalam Kamus Besar Bahasa Sanskerta, kata yadnya diartikan upacara korban, korban orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban atau yadnya. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan, yadnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Yadnya berarti upacara persembahan korban suci. Pemujaan yang dilaksanakan dengan mempergunakan korban suci sudah barang tentu memerlukan dukungan, sikap, dan mental yang suci juga. Sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan sebuah yadnya disebut dengan istilah upakara. Upakara yang tertata dalam bentuk tertentu yang difungsikan sebagai sarana memuja keagungan Tuhan disebut sesajen. Upakara dapat diartikan memberikan pelayanan yang ramah tamah atau kebaikan hati. Dengan demikian sudah semestinya setiap upakara yang dipersembahkan hendaknya dilandasi dengan kemantapan, ketulusan, dan kesucian hati yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku ramah tamah bersumber dari hati yang hening dan suci. Alam semesta ini diciptakan oleh Brahman dengan kekuatannya sebagai Dewa Brahma. Isi alam yang kita nikmati untuk kesehatan lahir dan batin. Makanan yang disediakan oleh alam harus disyukuri dan dinikmati secara seimbang. Kitab Suci Weda mengajarkan umat Hindu dalam menyampaikan rasa bersyukur dengan memakai isi alam yaitu bunga, daun, cahaya, air, dan buah. Isi alam ini dikemas, ditata dalam aturan tertentu sehingga menjadi sesajen atau persembahan atau banten. Sesajen inilah dipakai sebagai media persembahan kepada Brahman. Sesajen atau banten bukan makanan para dewa atau Tuhan, melainkan sarana umat dalam menyampaikan dan mewujudkan rasa bakti dan syukur kepada Brahman atau Sang Hyang Widi. Di dalam ajaran suci Weda, Santi Parwa atau Bhagavad Gita disebutkan mereka yang makan sebelum memberikan yadnya, maka orang itu pantas disebut pencuri. Ajaran Weda ini mengajarkan tentang etika sopan santun, mengingat semua yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widi. Maka tentu sangat sopan apabila sebelum makan diwajibkan mengadakan penghormatan dengan persembahan kepada pemilik makanan sesungguhnya, yaitu Sang Hyang Widi. Dengan demikian, yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas untuk menjaga keseimbangan alam dan keteraturan sosial. Berdasarkan sasaran yang akan diberikan yadnya, maka korban suci ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, Dewa Yadnya. Yadnya jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Contoh Dewa Yadnya dalam kesehariannya yaitu melaksanakan puja Trisandya, sedangkan Dewa Yadnya pada hari-hari tertentu adalah melaksanakan piodalan, puja wali di pura, dan lain sebagainya. Yang kedua, Resi Yadnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yadnya ini dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja, ajaran suci Weda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Para resi dalam hal ini adalah orang yang disucikan oleh masyarakat.
Ada yang sudah melakukan upacara Dwi Jati disebut Pandita, dan ada juga yang melaksanakan upacara Eka Jati disebut Pinandita atau pemangku. Umat Hindu memberikan yadnya terutama pada saat mengundang orang suci yang dimaksud untuk menghantarkan upacara yadnya yang dilaksanakan. Yang ketiga, Pitra Yadnya. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh leluhur untuk memberikan persembahan yang baik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran suci Weda agar umat Hindu selalu saling memberi demi menjaga keteraturan sosial. Yang keempat, manusia yadnya. Manusia yadnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Umpamanya ada musibah banjir dan tanah longsor. Banyak pengungsi yang hidup menderita dalam situasi begini. Umat Hindu diwajibkan untuk melakukan manusia yadnya dengan cara memberikan sumbangan makanan, pakaian layak pakai, dan sebagainya. Bila perlu terlibat langsung untuk menjadi relawan yang membantu secara sukarela. Dengan demikian, memahami manusia yadnya tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga donor darah dan membantu orang miskin juga manusia yadnya. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 nomor 11 dinyatakan, Ye yatha mamprapadyante tam stathaiwa bajami aham. Mama watmanu wartante manusia parta sarwasa, yang artinya bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan, sabda Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita. Namun manusia yadnya dalam bentuk ritual keagamaan juga penting untuk dilaksanakan. Karena sekecil apapun sebuah yadnya dilakukan, dampaknya sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Umpamanya kalau kita melaksanakan upacara potong gigi, maka semuanya ikut terlibat dan kena dampak. Untuk upacara manusia yadnya, agama Hindu mengajarkan agar dilakukan dari sejak dalam kandungan seorang ibu. Ada beberapa perbuatan yang diajarkan dalam Weda sebagai bentuk pelaksanaan dari ajaran manusia yadnya, antara lain membantu orang tua, wanita atau anak-anak yang menyeberang jalan dalam kondisi lalu lintas yang sedang ramai, menjenguk dan memberikan bantuan teman yang sakit, memberikan sumbangan beras kepada orang yang tidak mampu. Semua perilaku ini wajib dilatih dan dibiasakan dan dikembangkan sebagai bentuk pelaksanaan manusia yadnya. Dalam konteks ini, manusia yadnya tidak berarti hanya melakukan upacara saja, tetapi juga termasuk membantu orang. Yang kelima, buta yadnya. Upacara buta yadnya adalah korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak nampak oleh mata tetapi ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu orang. Contoh upacara buta yadnya adalah Masegah, Macaru, Tawur Agung, Pancawalikrama. Tujuan buta yadnya adalah menetralisir kekuatan buta kala yang kurang baik, menjadi kekuatan buta hita yang baik dan mendukung kehidupan umat manusia. Demikian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.